Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Gon Christian Pangaribuan dengan NPM 257824040. Jadi kali ini kita sekarang pada chapter 6, yaitu lapisan tautan data, atau di sini ada. Nah, langsung kita masuk ke tujuan lapisan tautan data. Lapisan tautan data. Lapisan tautan data atau layer 2 pada model OSI seperti yang ditunjukkan pada gambar, dia mempersiapkan data jaringan untuk fisik. Lalu lapisan tautan data bertanggung jawab atas komunikasi antar kartu antar mukanya teman-teman. Yaitu antar muka jaringan NIC-nya. Lapisan tautan data melakukan hal-hal berikut. Yang pertama, dia memungkinkan lapisan atas untuk mengakses media. Lalu dia akan menerima datanya, biasanya paket layer 3 yaitu FTP4 atau FTP6. Lalu dia mengontrol bagaimana data ditempatkan dan diterima pada media. Selanjutnya lalu melakukan pertukaran frame antar titik akhir melalui media jaringan. Lalu dia menerima data yang dienkapsulasi, biasanya paket layer 3, dan mengarahkannya ke protokol lapisan data yang sesuai. Lalu dia melakukan deteksi kesalahan dan menolak setiap frame yang dirusak. Dalam jaringan komputer, sebuah node adalah perangkat yang dapat menerima, membuat, menyimpan, atau menuliskan data sepanjang jalur komunikasi. Jadi sebuah node dapat berupa perangkat akhir seperti laptop atau telepon seluler, atau perangkat perantara seperti switch Ethernet lah. Lalu tanpa lapisan tautan data, protokol lapisan jaringan seperti IP, dia harus menyediakan cara untuk terhubung ke setiap jenis media yang mungkin ada di sepanjang jalur pengiriman. Selain itu juga, setiap kali teknologi jaringan atau media baru dikembangkan, IP-nya terus harus beradaptasi teman-teman, si IP-nya ini. Nah, lalu ada sublapisan tautan data LAN domain IE802. Jadi untuk standarnya si IE802 LAN domain khusus untuk LAN Ethernet ya, LAN nirkabel atau WLAN, jaringan area pribadi nirkabel WPAN, dan jenis jaringan area lokal dan metropolitan lainnya. Jadi lapisan tautan data IE802 ini terdiri dari dua sublapisan. Yang pertama adalah Logical Link Control LLC atau kontrol lautan logis. Jadi sublapisan Y802 ini berkomunikasi antara perangkat lunak jaringan di lapisan atas dan perangkat keras di lapisan bawah. Jadi ia menempatkan informasi dalam frame yang mengidentifikasi protokol lapisan jaringan mana yang kita gunakan untuk frame tersebut. Informasi juga memungkinkan beberapa protokol layer 3 seperti FTP4 dan FTP6. Jadi kalau kita mau ngegunainnya antar muka jaringannya dan media yang samanya seperti itu. Lalu kedua ada kontrol akses media yaitu MAC. Dia mengimplementasikan sublapisan ini yaitu IE802.3, 802.11, atau 802.15. Jadi dalam perangkat keras tuh dia bertanggung jawab atas enkapsulasi data dan kontrol akses media. Ia menyediakan pengalamatan lapisan tautan data dan terintegrasi dengan berbagai teknologi lapisan fisik. Nah, lanjut kita memberikan akses ke media. Oke. Setiap lingkungan jaringan yang dilalui paket saat berpindah dari host lokal ke host jarak jauh dapat memiliki karakteristik yang berbeda. Misalnya LAN Ethernet nih biasanya terdiri dari banyak host yang bersaing untuk mendapatkan akses pada media jaringan. Lalu sublapisan MAC ini menyelesaikan hal ini dia dengan tautan serial. Metode aksesnya itu mungkin hanya kayak terdiri dari koneksi langsung antara dua perangkat saja, biasanya dua router. Oleh karena itu tautan serial enggak memerlukan teknik yang digunakan oleh sublapisan MAC IE802. Lalu selanjutnya ada standar lapisan tautan data.
Protokol lapisan tautan data umumnya dia nggak didefinisikan oleh request for comment RFC, tidak seperti protokol lapisan atas dari rangkaian TCP atau IP, Internet Engineering Task Force, yaitu IETF itu. Ia memelihara protokol dan layanan fungsional untuk rangkaian protokol TCP IP di lapisan atas, tetapi mereka nggak mendefinisikan fungsi dan operasi lapisan akses jaringan TCP IP. Lalu lanjut kita masuk ke topologi. Di topologi ini kita masuk ke topologi fisik dan logis. Oke. Teman-teman. Kita masuk ke topologi fisik ya. Yang ini longgar. Bisa ya, sweet. Oke. Kita masuk ke topologi fisik dan logis. Seperti yang kita ketahui pada topik sebelumnya, lapisan data mempersiapkan data jaringan untuk jaringan fisik kan. Nah, lapisan ini juga harus mengetahui topologi logis suatu jaringan agar dapat menentukan apa sih yang dibutuhkan untuk mentransfer frame dari satu perangkat ke perangkat lain. Jadi topologi itu suatu jaringan adalah susunan atau hubungan antara perangkat jaringan dan interkoneksi di antara perangkat-perangkat ini tersebut. Ada dua jenis topologi yang kita gunakan saat mendeskripsikan jaringan LAN dan WAN. Yang pertama itu topologi fisik. Dia mengidentifikasi koneksi fisik dan bagaimana perangkat akhir dan perangkat perantara, misalnya tuh kayak router, switch, dan titik akses kabel saling terhubung. Topologi ini juga dapat mencakup lokasi perangkat tertentu seperti nomor ruangan dan lokasi pada rak peralatan. Topologi fisik juga biasanya berupa titik ke titik atau bintang. Lalu yang kedua ada topologi logis. Dia merujuk pada cara jaringan mentransfer frame dari satu node ke node berikutnya. Topologi ini juga mengidentifikasi koneksi virtual menggunakan antarmuka perangkat dan skema pengelamatan CIP layer 3. Lalu ini ada physical topologinya. Kita masuk ke topologi one, point to point. Nah, topologi titik ke titik fisik secara langsung dia menghubungkan dua node seperti yang ditunjukkan pada gambar ini, simpul 1 dan node 2. Dalam pengaturan ini, dua node tidak nggak perlu dia berbagi media dengan host lain. Selain itu juga ketika menggunakan protokol komunikasi serial seperti point to point, protokol PPPW, sebuah node itu nggak perlu menentukan apakah frame yang masuk ditujukan untuknya atau node lain. Oleh karena itu, protokol tautan data logis dapat sangat sederhana karena semua frame pada media itu hanya dapat berjalan ke atau dari node kedua node. Jadi node menempatkan frame pada media di satu ujung dan frame tersebut diambil dari media oleh node ujung lain dari perangkaian titik ke titik. Lalu selanjutnya ada topologi one. Kalau dalam LAN multi akses itu perangkat akhirnya itu yaitu node dihubungkan menggunakan topologi bintang atau bintang yang diperluas. Seperti yang ditunjukkan pada gambar ini. Nah, topologi bintang diperluas, topologi bus, topologi cincin. Topologi bintang diperluas, dia memperluas topologi ini dengan menghubungkan beberapa switch Ethernet. Topologi bintang dan yang diperluas mudah dipasang, sangat scalable atau dia mudah menambah dan menghapus perangkat akhir dan mudah untuk dipecahkan masalahnya. Topologi bintang awal menghubungkan perangkat akhir menggunakan hub Ethernet seperti itu. Lalu ada komunikasi half duplex dan full duplex. Di sini kita memahami komunikasi duplex sangat penting jika membahas topologi LAN karena mengacu pada arah transmisi data antara dua perangkat. Terdapat dua mode duplex yang umum. Komunikasi setengah duplex. Di
Di sini kedua perangkat dia dapat mengirim dan menerima data melalui media tersebut, tetapi dia nggak dapat melakukan secara bersamaan seperti itu. Lalu ada metode kontrol akses. LAN Ethernet dan WLAN adalah contoh jaringan multi akses. Jaringan multi akses adalah jaringan yang dia memungkinkan dua atau lebih perangkat akhir untuk mengakses jaringan secara bersamaan. Jadi beberapa jaringan multi akses itu dia memerlukan aturan untuk mengatur bagaimana perangkat berbagi media fisik. Ada dua metode kontrol akses dasar untuk media bersama. Yang pertama akses berbasis persaingan, yang kedua ada akses kontrol. Seperti itu. Kalau akses berbasis persaingan dalam jaringan multi akses, semua node dia beroperasi dalam mode half duplex, bersaing untuk menggunakan media. Nah, kalau akses kontrol dalam jaringan multi akses, setiap node dia memiliki waktu sendiri untuk menggunakan medianya. Jenis jaringan lama yang deterministik ini dia nggak efisien karena perangkat harus menunggu gilirannya untuk mengakses media. Lalu ada akses berbasis persaingan CSMA atau CD. Contoh jaringan akses berbasis persaingan meliputi hal berikut. Contohnya jaringan LAN kabel menggunakan CSMA juga, LAN Ethernet topologi bus lama menggunakan CSMA atau CD juga. Lalu LAN Ethernet lama menggunakan hub, dia menggunakan CSMA dan CD juga. Lalu ada akses berbasis persaingan. Bentuk lain dari CSMA yang digunakan oleh WLAN adalah Carrier Sense Multiple Access atau CSMA/CA. Dia menggunakan metode yang mirip dengan CSMA CD untuk mendeteksi apakah media tersebut kosong. Dia menggunakan teknik tambahan, itu dengan di lingkungan dari kabelnya. Mungkin dia nggak memungkinkan bagi perangkat untuk mendeteksi tabrakan. Nah, kalau CMS-CA dia tidak mendeteksi tabrakan tetapi mencoba menghindarinya dengan menunggu sebelum mengirimkan data. Selanjutnya yang terakhir ada data link frame. Oke. Untuk data link frame ini atau bingkai tautan data, pertama yaitu ada kerangka. Nah, protokol tautan data bertanggung jawab atas komunikasinya si NIC ke NIC dalam jaringan yang sama. Walaupun kayak dia terdapat banyak protokol lapisan tautan data yang berbeda. Gimana yang menjelaskan frame lapisan tautan data? Setiap jenis frame itu memiliki 3 bagian dasar. Yang pertama ada judul, data, dan cuplikan. Dia beda dengan protokol enkapsulasi lainnya. Lapisan tautan data ini dia menambahkan informasi dalam bentuk trailer di akhir frame. Lalu kedua ada alamat lapisan 2. Lapisan tautan data dia dapat menyediakan pengalamatan yang digunakan dalam pengiriman frame melalui media lokal bersama. Jadi alamat perangkat pada lapisan ini disebut sebagai alamat fisik, teman-teman. Pengalamatan lapisan data terdapat dalam header frame-nya. Dia nggak nentuin node tujuan frame-nya pada jaringan lokal. Biasanya juga berada di awal frame sehingga si NIC-nya itu dapat dengan cepat kayak dia nentuin apakah alamat tersebut cocok dengan alamat layer 2-nya sendiri sebelum dia menerima sisa frame-nya. Seperti itu. Lalu ada frame LAN dan WAN. Secara tradisional, WAN kan ngegunain berbagai jenis protokolnya itu kayak untuk berbagi topologi point to point, hub spoke, dan full mesh. Beberapa protokol WAN umum selama bertahun-tahun meliputi pertama, protokol titik ke titik PPPP, dan kedua kontrol tautan data tingkat tinggi atau HDLC. Lalu ada frame relay, ada juga mode transfer asyncron atau ATM, dan X.25. Nah, dalam protokol layer 2 ini sekarang dia digantikan oleh C1 oleh Ethernet dalam jaringan TCP/IP. Setiap protokol melakukan counter akses media akses untuk topologi logis layer 2 yang ditentuin. Nah, ini berarti kalau bahwa sejumlah perangkat jaringan berbeda, dia dapat berpindah sebagai node yang beroperasi pada lapisan tautan data. Saat mengimplementasikan protokol ini, perangkat ini termasuk NIC pada komputer serta antarmuka pada router dan switch layer 2. Seperti itu. Sekian dari praktikum penjelasan dari modul
6 lapisan tautan data. Oke. Nah, di lapisan tautan data, mohon maaf bila ada kurangnya dalam penjelasan dan salah dalam kata penjelasan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.